Tauhid berasal dari bahasa Arab yang merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il yaitu wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu. Adapun menurut lugat al-ilmu bi anna syai'a wahidun yang artinya mengetahui bahwa sesuatu itu adalah satu. Tauhid dibagi menjadi 3. 1. Tauhid rububiyah, 2. Tauhid uluhiyah, 3. Tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan penguasaan. Contoh Al-Quran dalam surat ke-7 ayat 54. Yang kedua ada tauhid uluhiyah atau bisa juga disebut dengan tauhid ibadah, yaitu meyakini bahwasannya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 30. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, yaitu menanamkan dalam diri kita bahwasannya nama-nama dan sifat-sifat yang baik hanya menjadi miliknya, dan meyakini bahwasannya tidak ada satupun Tuhan yang serupa dengannya. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir dalam Al-Quran surat 42 ayat 11. Pada zaman jahiliyah, banyak sekali masyarakat Jazirah Arab yang menyembah berhala. Pada zaman tersebut, banyak sekali orang yang memiliki Tuhan mereka masing-masing, yang mana Tuhan tersebut dibuat dan diagungkan oleh tangan mereka sendiri, tanpa ada alasan yang benar selain dari spekulasi dan pandangan yang salah atas hati manusia. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan untuk membenarkan akhlak para masyarakat jahiliyah. Beliau menyebarkan ajaran tauhid. Yang dinamakan tauhid adalah keyakinan bahwa Tuhan semesta alam hanya satu, tidak beranak, tidak beristri, tidak bersaudara, hanya satu dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makna tauhid itu sendiri sudah berulang kali disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis, yang mana salah satu di antara hadis tersebut mempunyai arti dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah dibonceng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas sebuah keledai yang bernama Ufair. Lalu beliau bersabda, wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah yang wajib dipenuhi hamba-hambanya? Dan apa hak hamba yang dipenuhi Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah yang wajib dipenuhi hambanya adalah mereka yang beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Dan hak hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah Dia tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Aku berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, tidak perlu kamu sampaikan, nanti mereka akan bersandar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan tentang maksud dari tauhid dan kenapa tauhid merupakan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia. Tauhid kepada Rasulullah. Yang pertama, adapun kewajiban kita kepada Rasul Allah yang lain adalah semua Rasul yang pernah Allah utus wajib untuk diimaninya. Yang kedua, wajib juga kita beriman bahwa seluruh Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada kita telah menunaikan seluruh amanahnya dengan sempurna, dan mereka telah jelaskan syariatnya dengan penjelasan yang nyata dan jelas. Yang ketiga, kita juga wajib mengimani bahwa para Rasul Allah adalah makhluk yang paling sempurna dari sisi ilmu dan amal mereka. Kode. Definisinya. Menurut bahasa, kode berarti hukum, peraturan, perintah, ataupun ketetapan. Sedangkan menurut istilah, kode berarti segala bentuk ketetapan Allah yang telah ditetapkan kepada semua makhluknya sejak zaman ajali. Zaman ajali adalah zaman sebelum segala sesuatu diciptakan. Salah satu contoh kode adalah kelahiran dan kematian manusia. Setiap manusia yang dilahirkan dan
dimatikan telah tercantum dalam qada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 82. Qada merupakan hal yang harus kita imani keberadaannya. Adapun ciri-ciri qada. Yang pertama, tawakal, optimis, ikhtiar, serta tabah. Apa sih hikmah yang dapat kita ambil ketika kita mengimani qada? Yang pertama, memiliki jiwa qanaah. Kedua, tidak merasa takut untuk menghadapi persoalan. Ketiga, berani memperjuangkan dan menegakkan agama Islam. Keempat, jiwa menjadi tenang. Kelima, mampu mengendalikan diri. Di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai qadar. Pengertian qadar menurut bahasa mempunyai arti kepastian dan peraturan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah sebagai perwujudan dari ketetapan qada Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan makhluknya yang sudah ada sejak zaman azali. Qadar alias takdir dibagi menjadi dua macam. Satu, takdir mubram. Contoh takdir mubram yaitu matahari yang ada pada siang hari sedangkan bulan dan bintang ada pada malam hari. Contoh takdir mu'alaq yaitu orang yang miskin akan menjadi kaya apabila dia selalu berusaha dan berdoa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.